Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Syafitri dari MPM 224111007 Manajemen 22A Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu manajemen modal kerja, mari kita bahas pengertian manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan, misalnya kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli, jaminan modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang atau pasifa lancar. Lalu setelah pengertian modal kerja, kita bahas mengenai jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai atau kas sama dengan modal kerja paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Lalu yang kedua ada persediaan, barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Lalu yang ketiga, piutang atau modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada hutang usaha atau hutang yang dimiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Biaya yang masih kurang masih harus dibayar, atau investasi jangka pendek. Lalu ada fungsi modal kerja, yaitu stabilitas keuangan dan modal yang mencakup dan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Sebuah kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. 1. Keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Lalu yang kedua, memberikan layanan lebih baik, lancar dan tepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Ketiga, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga seperti utang dan pinjaman bank. Lalu yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Lalu yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Lalu yang keenam, modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh, perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Kedelapan, mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Lalu yang kesembilan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal, seperti piutang dan persediaan barang. Lalu cara menghitung modal kerja. Yang pertama, modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor utang perusahaan hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu cara menghitung modal kerja. Perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutang sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas plus investasi jangka pendek plus persediaan barang plus piutang. Modal kerja kotor sama dengan 500 juta plus 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta. Modal kerja kotor sama dengan 900 juta. Jadi modal kerja kotor gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta.
Perhitungan modal kerja bersih networking capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek, liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya perusahaan X yang sebelum mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang utang usaha plus biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 170 juta. Modal kerja bersih hasilnya adalah 730 juta. Jadi modal kerja bersih networking capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Lalu kesimpulannya adalah modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Sehingga keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai, sehingga dapat memberikan layanan yang dikatakan lebih baik atau lancar dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi, serta melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga seperti utang dan pinjaman bank. Lalu dapat memberikan kredit pada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan serta mudah. Lalu yang kelima, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Lalu yang keenam, modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh, perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Lalu yang terakhir, lalu yang kedelapan, dapat mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Lalu yang kesembilan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara lebih optimal seperti piutang persediaan barang, Vivamus, Tepus. Lalu ini adalah sebuah manajemen modal kerja adalah sebuah komponen yang dapat dikatakan sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas suatu produk perusahaan. Oleh karena itu, perhitungan modal kerja yang bertujuan untuk mengetahui profit perusahaan, lalu laba kotor perusahaan, utang perusahaan, dan juga liabilitas perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan menjadi lebih tinggi, serta komponen yang berperan penting dapat berpengaruh dalam peningkatan suatu kualitas produk perusahaan. Dengan modal kerja perusahaan yang jelas dapat meningkatkan profit perusahaan secara signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai manajemen keuangan dalam ruang lingkup manajemen modal kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.